Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'du. Hadratil mukarram, para ulama, para kiai, para guru ngaji, wabil khusus Kiai Haji Abdul Qadir Syam selaku Ketua PCNU Kabupaten Bondowoso dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. Jajaran Rois Syuriah PCNU juga hadir, Bapak Camat, Forkopimka atau yang mewakili, pengurus MWCNU Kecamatan Jambisari Darussalah, sareng para pengurus ranting, Bapak Haji Tohari, Ketua Fraksi PKB dan seluruh anggota fraksi sareng-sareng kota Kaula hadir di tempat. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam semangken kita diberikan kesehatan, kesempatan hadir dalam acara 1 abad NU. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun lahirnya NU. Mereka menhitung dari tahun Hijriah. Tapi Nabi yatong tahun Masehi paneka ki korang 4 tahun. Karena NU lahir tahun 1916. Kehadiran Badan Kaula malam semangken sasarengan paneka niat mau menghibahkan kendaraan operasional kanggo MWCNU Kecamatan Jambisari. Obeng paneka mobil paneka bene obeng Badan Kaula, bene obeng Pak Tohari, bene obeng anggota DPR Sibadah, tapi anggaran dari belanja daerah dari APBD, karena setiap anggota dewan dari 45 orang paneka oleh anggaran seanya mah pokok-pokok pikiran. Setiap anggota diberi kesempatan mengusulkan program dan lain sebagainya. Untuk apa? Banyak cakanca paneka nyobeng landu, kadang rombong bakso, bada se jidaan, bada se jiranya jajan, bada se genset serang yang lain. Betul pada untuk peringatan 1 abad NU, betul selaku Ketua DPC PKB menyampaikan ke anggota, ayo pokirnya anggota dewan periode tahun 2022 menikah. Gunake kanggo pengadaan mobil. Kanggo pengadaan mobil karena anggota Dewan PKB penekaki 14, maka kemudian dialokasikan 15 kendaraan, 15 mobil anyar. Karena betul keleduan anggota setongan ibeng. Apa-apa mata kenain 23 kecamatan karena ki 14 kursi DPR PKB. Dan insya Allah tahun semangken akan dipenuhi. Neka yang perlu difahami karena tak sekone di saat-saat para pemilu menikah, saya ngocaki timbul para pemilu atau motor politik jiria. Kalau meker, situ beri apa kain berak tahu ngocak endang sudah. Tarik beri jak ngocak endang. Kenapa mereka saya lakukan? Karena Badan Kaula selaku Ketua PKB ingin mengembalikan PKB kepada hitoh. Benikun NU melalui kembali ke hitoh. Saya selaku Ketua PKB ingin memimpin diberi amanat memimpin PKB untuk dikembalikan ke hitoh. Kembali ke jiwa dan cita-cita dilahirkannya PKB. NU kembali ke hitoh. Badan Kaula selaku pelaku sejarah, sekalipun di tingkat lokal. Karena Badan Kaula mereka pernah pengurus MWCNU Gerujukan lor mereka masuk kecamatan Gerujukan, asareng Pak Baktir, almarhum, orang sapona Pak Ayub. Tahun bulung polo 2, Badan Kaula mereka ketua MWCNU Kecamatan Gerujukan. Merasakan betul pada waktu itu berjuang di NU. Cek tuh anggota biasa, pengurus ranting, pengurus MWC, pengurus cabang, akelambia NU, asongko NU takok. Memperloyo aja. Tetapi pada waktu itu tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seken. Mungkin sepo-sepo
engak pada waktu itu. Bagaimana beratnya berjuang di NU. Dalam perjalanan sejarah, NU tidak sekalipun diperlakukan ketika Esa. Pada waktu masa Pak Harto, NU tidak pernah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. NU tidak pernah melakukan makar. Kenapa? Karena NU punya tanggung jawab lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya pada waktu muktamar tahun belum Pak, Munas sareng muktamar 84, Munasnya 83, muktamarnya 84. NU menerima asas tunggal dan NU kembali ke Hittah. Ini yang perlu difahami. NU menerima asas tunggal, bukan berasas tunggal. Kenapa menerima asas tunggal? Karena pada waktu itu Pak Harto akibat keputusan Presiden, semua orsospol ormas, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan harus berasas tunggal. Wajib berasas tunggal. Kalau tidak berasas tunggal dibubarkan oleh Pak Harto. Maka Ki As'ad atau almarhum Al-Maghfurlah yang menyelamatkan NU. Seandainya NU tetap bertahan tidak menerima asas tunggal, pasti NU dibubarkan. Maka habislah organisasi tempat kita berjuang untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Sehingga pada waktu itu menerima asas tunggal. Dan keputusan muktamar juga NU kembali ke Hittah. Apa kembali ke Hittah? Kembali ke jiwa dan cita-cita dilahirkannya NU. Ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang tidak sedikit orang yang salah mengartikan atau kepentingan politiknya mengatakan bahwa NU tidak berpolitik. NU sekarang sudah tidak berpolitik. Taruh noro apa caan? Salah. NU memang bukan partai politik. Tapi NU tidak bisa lepas dari politik. Faktanya apa? NU kembali ke Hittah, kembali ke jiwa dan cita-cita dilahirkannya NU. Apa cita-cita dilahirkannya NU? Ada dua agenda besar. NU dilahirkan pada tahun 1906. Pertama, tegaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Yang kedua, NU punya andil besar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merdeka benih perjuangan Bung Karno, Bung Hatta. Indonesia merdeka tak lepas dari perjuangan para ulama, Nahdlatul Ulama. Buktinya apa? Mulai dari Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah, terakhir Hadratul Marhum Al-Maghfurlah, Kiai As'ad Samsul Arifin, ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan keputusan Presiden. Ini bukti pengakuan negara. Cek Kiai As'ad panika perang di Belanda, perang di Jepang untuk Indonesia merdeka. Tetapi para ulama panika benikun mata pak akidah, benikun morok Al-Quran, morok kitab, mata pak akidah kita. Tapi para ulama juga berjuang untuk Indonesia merdeka. Hari ini kita yang menikmati kemerdekaan. Makanya salah kalau kemudian NU tak harus ngurus politik. Mun NU tak harus ngurus politik. Yel-yel yang biasa kita sampaikan di forum-forum yang kita suarakan bersama. Siapa kita? NU. Pancasila Undang-Undang 45 sudah final. NKRI harga mati. Nah, ini bukti bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI ini masalah ketatanegaraan, benih masalah akidah, masalah ketatanegaraan. Kenapa kemudian? Siapa kita? NU. Pancasila, Undang-Undang 45 sudah final, NKRI harga mati. Ini bukti bahwa NU tidak hanya mengurus akidah. Mun NU kun ngurus akidah tidak ada kaitannya dengan ketatanegaraan. Pasti yel-yelnya siapa kita? NU. Siapa Nabi kita? Muhammad Rasulullah. Siapa Khulafaur Rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Siapa imam yang empat? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbal dan sebagainya. Itu kalau hanya ngurus akidah. Tetapi NU juga terus serta punya andil. Makanya kemudian tata kelola pemerintahan tidak lepas dari persoalan politik. Pemerintahan peneka, panjenengan malah penyelenggara pemerintahan ada tiga. Pasera eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini kan penyelenggara pemerintahan. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, maka dibentuklah penyelenggara pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan ini melalui proses politik, melalui proses pemilihan. Eksekutif, mana di kabupaten Pasera, bupati, provinsi, gubernur, pusat, presiden. Ini kan dipilih oleh rakyat.
Menabi Bondoso eksekutif bupati, mulai Pak Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Pak Camat, sampai ke pemerintah daerah, mereka eksekutif. Eksekutor, penyelenggara pemerintahan. Yang kedua siapa? Legislatif. Yang melegalkan, yang melegalitas, yang mengesahkan. Siapa legislatif? Boten kaula sasarengan, boten kaula sebagai pimpinan legislatif. Penikah juga dipilih rakyat. Maka artinya apa? Pemerintahan, tata kelola pemerintahan juga inilah melalui proses politik. Yudikatif, yang ketiga yudikatif. Pasal yudikatif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan DIM. Mereka yudikatif. Apa dipilih oleh rakyat? Tidak, tapi dibentuk oleh para wakil rakyat, dibentuk dengan undang-undang. Artinya apa? Ini bukti bahwa NU tidak hanya ngurus akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, maka NU juga punya andil besar lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Teroco-oco kami dahulu dengan Kanjeng Nabi, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dua kelompok di masyarakat, menabi dua pun bagus, tidak bagus. Tapi mun dua pun tak rukun, tak kopak, setiap besar ulama bi pemerintah. Tapi benikun ulama melolo saya sebutkan pemerintah juga. Nah, itulah sesuai dengan cita-cita jiwa dan cita-cita lahirnya NU, tegaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Yang kedua, NU punya andil besar lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Milari menikah, betul selaku ketua PKB ingin mengembalikan PKB kepada hitoh, kepada jiwa dan cita-cita dilahirkannya PKB. Untuk apa PKB dilahirkan? PKB lahir menikah tahun 1900 sangang polo belu. Pada saat Pak Harto jatuh, keran reformasi dibuka, keran multipartai dibuka, aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama, istighosa dilaksanakan, lapangan tamanan, lapangan gerujukan, lapangan bujur, elon-alon, neng esor beja. Warga NU meminta kepada PBNU untuk melahirkan sebuah partai sebagai wadah aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Dan itu kemudian direspon oleh PBNU. Petanggola masih punya surat keputusan PBNU. Tertanggal rapat PBNU tanggal 17 dan 25 Mei serta tanggal 22 Juni 1998 yang kemudian merekomendasikan memberikan surat tugas kepada 1. Kiai Ma'ruf Amin, 2. Kiai Said Akhil Siraj dan para ulama yang lain, dibentuk tim 5 dan kemudian tim 9 penikah dari tokoh-tokoh muda antara lain Pak Amin Said Husni, mantan Bupati Bondowoso, penikah yang ditugaskan oleh PBNU untuk melahirkan sebuah partai sebagai alat perjuangan NU di pemerintahan. NU tidak lagi menjadi partai politik, tapi NU sebagai partai sebagai alat perjuangan NU di pemerintahan. Itulah kemudian pada tahun 98 lahir seanya Partai Kebangkitan Bangsa. Saya lahiraki oleh PBNU, saya pusat SAK serang PBNU, saya wilayah SAK PWNU, saya cabang penikah dideklarasikan oleh PCNU pada waktu itu ning pesantren Bedian. Paserah pada waktu itu, betul milana yang mengesahkan, yang mendeklarasikan, yang menandatangani kepengurusan DPC PKB pada waktu itu Rais Syuriah Kiai Salwa yang sekarang jadi bupati, ketua Tamfidianya Kiai Kadir Syam, saya semakin hadir di tengah-tengah kita. Itulah kemudian Setong Bekto betul menyampaikan ke bupati Kiai Salwa, Kiai PKB menika lahir tak lepas di tanda tangan panjenengan sebagai deklarator PKB. Tapi PKB senasa panjenengan yang menandatangani di Kabupaten Bondowoso, lahirnya PKB Bondowoso, benih berarti PKB andin panjenengan. PKB mereka dilahirkan oleh NU untuk menjadi alat perjuangan NU di pemerintahan. Maka di saat kebijakan panjenengan manfaat pada umat, khususnya warga NU, kewajiban kepada Anggota selaku ketua PKB untuk mendukung program-program panjenengan. Karena itulah hakikat dilarang NU. Milana antara lain mudah-mudahan bedena kendaraan penikah bagian dari pengabdian anak pada orang tua. Karena PKB dilahirkan oleh NU. Betanggulah ingin bagaimana PKB menjadi anak baik, menjadi anak soleh. Anak soleh itu, anak baik itu anak yang peduli. Saya oning kebutuhan orang yang sepo.
Ben Betanggola hadir benih niat bagaimana MWCNU Jambi Sari akan saya ajak ke P3, ke PKB punten. Coba ke P3. Mbak pernah jadi pengurus P3 lah Mbak. Asal ki. Lah menikah tidak ada niatan untuk mengajak pengurus MWC, pengurus ranting, warga NU masuk, pengurus NU masuk PKB punten. Bagaimana Betanggola memposisikan PKB untuk menjadi alat perjuangan NU? Ngelatinin panapa setet ditujuna kebutuhan nareng sepo. Malih cocok sareng dawuh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin al-mulku wad-din tau aman. Ad-dinu aslun was sultanu harisun. Mala aslalahu wa mahdum wa mala harisalu fada'i. Agama dan negara itu seperti saudara kembar. Ad-dinu aslun, agama sebagai pondasi, was sultanu harisun, dan pemerintah yang menjaganya. Malah aslalahu wa mahdum, bangunan yang tanpa pondasi akan runtuh, wa malah harisalu fada'i, sesuatu yang tidak ada yang menjaga akan hilang. Umpama dipersempit lagi, panapa sih Imam Ghazali, an-nahdlatul ulama wan nahdlatul ummah tau aman. An-nahdlatul ulama aslun wan nahdlatul ummah harisun. Kebangkitan ulama dan kebangkitan bangsa seperti saudara kembar. An-nahdlatul ulama aslun, Nahdlatul Ulama pondasi sema tepak akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para pengurus, bagaimana kemudian mantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah masuk warga kita. Wan Nahdlatul Ummah harisun, kebangkitan bangsa yang menjaganya. Makanya kemudian nyiapaki kendaraan kayak itu gunaki kanggo pengajian-pengajian NU di saat mobil panika keluar masuk desa panika syiar. Semangken panika ampun NU sudah menjadi primadona. Pemerintah berharap hanya satu-satunya pada NU. Mana bilang NU ikamoso semakin terbalik. Pemerintah punya keyakinan, pemerintah berharap bahwa NU lah satu-satunya yang bisa menjaga NKRI. Itulah kemudian di saat Betanggola konsultasi ke BPK, bagaimana kemudian kalau mengalokasikan anggaran untuk NU, BPK menyampaikan silakan Pak Ketua. Kenapa? Karena NU bukan hanya organisasi kemasyarakatan yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, tapi dicatat dalam sejarah NU punya andil besar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak salah di saat pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kepentingan NU. Semakin mungkin MWC mungkin tahun datang karena tidak boleh bantuan berturut-turut, tahun datang Muslimat Tayatoren, Fatayat Tayatoren, bahkan Ansor Bakarno saya Toren. Betanggola ampun memerintahkan Pak Tohari untuk pokirnya teman-teman anggaran 2024 nanti kita alokasikan minimal separuh untuk kepentingan gerakan Nahdlatul Ulama. Malai bedekunan NU melahirkan PKB. Lah menikah para tantretan tujuan PKB dilahirkan. PKB tidak nuntut. Anak yang baik, anak yang peduli terhadap kebutuhan yang sepo, tapi kan kadang-kadang beda. Peduli kepentingan dari sepo, di saat pra telasan mator kadang sepo, nah Pak, Bu, mpian tak usah melihat lampi pon, telasan, tikel gula semelia pon. Cukup gula pon kapi semelia. Keng mari telas Bu, sabar keroba nyama gula. Beni anak yang baik ini kah. Padi bi gula datang makan gula pareng motor, keng rob BKB punten. Punten. Yang biasa monte ego jakir yang tua bisa lebih kepikiran kan sekenta. Lebih parah lagi kalau kemudian kareng sepo sama sekali tak perhatian, tapi arpuan warisan tak sekone. Ngako anan NU, tapi di saat kepentingan pemilu dia tidak pernah berbuat untuk NU, di saat pemilu pada kebuk terbuk ngako anan NU. Lah menikah para tantretannya yang kita lakukan. Makanya Betanggola tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Gela Tan Mukid menikah, Tan Mufid, Ketua Tanfidiyah MWCNU. Dia juga bersama pengurus bekerja memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Beliau juga yang ada di pemerintahan. Beliau juga di pemerintahan. Orang NU sebagai pemerintahan. Betanggola di PCNU, mustasar PCNU. Mustasar PCNU menikah kiai sepo, kerak gula menikah. Situ itu mustasar. Jadi kiai Salwa, Betanggola, Keno, sarang para kiai sepo. Mereka mesti kiai Imam Barmawi,
mustasar. Betul gula juga mustasar. Mustasar kan penasehat. Penasehat banyak tanya nasehatin. Berani sehat melola berak. Nah, Tan Mufid mereka pengurus NU, kader NU yang ada di pemerintahan. Maka tidak salah kemudian Tan Mufid mereka diberi posisi oleh bergunana. Betul sering menyampaikan masa Orde Baru, betul pun DPR. Tahun 92 betul pun DPR. Karena betul pengurus P3 pada waktu itu. Kepala Kementerian Agama, Kepala Depak, tahun masa-masa Orde Baru, tak pernah kader-kader NU yang menempati menjadi Kepala Depak, Kepala KUA, sobo. Mayoritas orang-orang Muhammadiyah, karena Pak Harto Muhammadiyah. Di saat benda-benda mereka pemimpinan NU, maka tidak salah bawahannya diambilkan dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Malah Kepala Depak semakin mereka MWC Maisan. Pak Mufid tempoh hari menjadi PLT Kabak Kesra. Yang tak abid pun yalle, muka-muka atulia beli boleh. Malah berdukunan nah orang NU. Kabak Kesra, Kabak Kesejahteraan Rakyat. Saya mikir sering mereka rapat dengan, karena mitranya Komisi 4 DPR. Eksekutif Pak Mufid, legislatif mereka DPR. Mereka menggula tak ning rapat pimpinan, tak menerima laporan. Suatu ketika rapat dengan Komisi 4. Selesai rapat, Komisi 4 pimpinan Komisi 4 laporan gula. Pak Ketua, Pak Mufid waktu rapat sudah menyampaikan mohon dukungan untuk 2022 guru ngaji yang kaki Pak Ketua. Yang kaki berapa? 1 juta petok seket. Iya sudah. Gula benih lang-langin. Aduh kong. Kenapa? Karena guru ngaji panikah NU pasti. Milan Nator selama manfaat ke umat khususnya NU NU panikah benih kun MWC benih PC benih kun ranting panikah sing ngurusaki NU. Tempat membentuk kader-kader Nahdlatul Ulama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah panikah di pondok pesantren, di madrasah diniyah, di guru ngaji dan sebagainya. Di saat alokasi anggaran untuk kepentingan NU, kewajiban kepentingan untuk selalu mendukung. Milan di saat Pak Mufid rapat dengan Komisi 4, teman-teman Komisi 4 lapor ke gula Pak Ketua, nanti tahun 2022 guru ngaji mau dinaikkan menjadi 1.750.000, silakan. Jangankan kun 1 juta petok seket, 2,5 juta silakan. Cek benih saya gula. Menurut saya gula mikir pikiran. Bisa negara bain ya tahu repon. Dan alhamdulillah tahun 2022 APBD awal 1 juta. Benih 1 juta petok seket, 1 juta. Dan gue lihat, gimana apa? PAK diajukan, betul. Pak Wati menyampaikan, gue lihat Pak Ketua, deki Yusuf lagi boleh, guru ngaji, tahun semakin, tambah nabi tau seket. Ya tahu Pak Wati, mata kini 2 juta sekali nih, mana kum, punten, etong anggar tak cukup. Ya tahu Alhamdulillah awal September, betul gue selaku pimpinan DPR, ampun ngedok kesaki anggaran pernikah pada awal September. Untuk tambahan guru ngaji, saya asal bulan pas saya terima 1 juta, mari ini kayak tambahan betul seket. Yang kata semangkan kita ajair. Nanti Pak Mufid pun anu pun makin bersek jam. Bentak kira cair. Kenapa? Karena makin pun tahun dibutuh lekor. Anggaran pernikah Januari sampai Desember. Di saat pernikah tidak terserap dikembalikan ke kas. Mudah-mudahan tahun 2000 lekor tambah tahun yang naik pas 2 kali lipat. Saya pasti akan selalu mendukung. Mau 2,5 juta, mau 3 juta, ya toren. Jangan kebejaran, salah. Honor guru ngaji, salah. Ini bentuk pelecehan terhadap guru ngaji. Mana kocak honor guru ngaji. Kun 1,5 juta, setahun. Tereng mun bulan pendenan. 1,5 juta setahun. 1,5 juta bagi 300 ribu kareh. Setahun mereka 300 ribu kareh bisa 300 ribu lema areh. 1,5 juta bagi 300 ribu etemu Pak Ibu 100 rupiah. Benar enak. Mana kau cak bejaran kun Pak Ibu 100 rupiah, suruh mana mbit tak rendah. Nah boleh mata Pak kita. Ini kan niat pemerintah daerah, niat bis cabis bentuk terima kasih ke guru ngaji, sekasokan ngelatinin putra-putri masyarakat. Bantuan guru ngaji ini sebetulnya mulai zaman Pak Masud, mulai tahun 2003, 20 tahun yang lalu sudah ada.
dari tahun ke tahun niat Pak Masud, niat Betanggul apun ketua DPR ngelaksanakan Bapak aku nak guru-guru, Bapak aku Nahdlatul Ulama supaya niat bis cabis bentuk terima kasih ke guru ngaji senau setahun sekalian seampun ngelatinin putra-putri Betanggul sareng para panjenengan saja mentepak akidan. Kenapa putra-putri kita pelaku sekolah SD Betanggul selaku pejabat tidak boleh menyampaikan seperti itu? Kenapa kun sekolah SD? Cek sekolah SD tak iya jadi tuan pejam. Tak iya jadi ngaji, tak iya jadi akidah. Pas saya rasa matepah, montak yang guru ngaji, montak yang madrasah diniyah. Inilah pentingnya NU melahirkan sebuah partai yang untuk menjadi alat perjuangan NU di pemerintahan. Betul mengurai satu persatu apa yang dilakukan oleh PKB untuk kepentingan NU. Tak mare sehari semalam. Setidak-tidaknya peningkat gambaran panjangan bisa ngawonengin. Inilah pentingnya berpolitik. Bahwa politik itu ibadah. Di saat alokasi anggaran Betanggul sareng anggota dewan dari PKB mengalokasikan anggaran kanggo kepentingan operasional NU dan kemudian dijadikan pengajian NU dan kemudian menjadi kebanggaan warga NU. Panika amal jariah, bentuk ibadah. Kenceran apa serah? Kenceran Betanggul selaku ketua DPR, jagula ngedok. Pasir boleh anggota DPR. Cereng saya usul pembahasan. Napa kun kenceran punten kenceran panjenengan. Anapa? Panjenengan semele, montai bele tak di DPR. Karena di DPR kemudian mengalokasikan anggaran untuk perjuangan, untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan masyarakat, untuk pengajian dan sebagainya. Pada be orang minta bantuan pembangunan masjid. Panjenengan ngocak ke Pak Mansur, Pak Mansur, lagi gentengna masjid kuna kita amareh. Begitu Pak Mansur mulai genteng, panikah oleh genceran Pak Mansur amal jariah. Napa kun Pak Mansur? Punten. Panjenengan saya usul juga oleh genceran. Anapa? Mau tak usul tak kira mulai genteng. Gini bentar. Begitu mulai genteng, tompo ya dan masjid kita teti amal jariah. Panjenengan tak norok meleh, panjenengan tak norok usul, tapi nolongin mongke. Kata sering ngereng, pada genceran Nabi semeleh. Anapa? Mau tidak semongke, tak kira ke TV genteng. Gini bentar. Politik sebenarnya dia. Dalam hal punya kewenangan betul melegalkan, mengesahkan anggaran. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan oleh eksekutif itu harus dibahas dan di DPR. Senyusun bupati, disusun alokasi anggaran, keperluan anggaran mutan-mutan berapa, setelah disusun diserahkan ke DPR untuk dibahas dan di DPR. Begitu disahkan DPR, sah digunakan oleh pemerintah daerah. Begitu digunakan manfaat ke umat, maka menjadi amal jariah, terutama ke masjid, ke pondok pesantren, ke musal, ke guru ngaji dan sebagainya. Cuma pondok pesantren dan masjid semakin sebagian cair. Kita oleh pecair. Lah, penikah mudah-mudahan segera bisa cair. Lah, amal jariah. Ganjaran masyarakat, ganjaran si motosaki, ganjaran si nyusun, ganjaran si usul. Tapi bisa nyusun, bisa ngesaki, karena epele, mau tak epele, tak bisa ngesaki. Maka semele pada gencer Nabi saya motosaki. Lah inilah antara lain keputusan-keputusan diambil oleh pemerintah daerah, pemerintahan daerah. Kalau pemerintah itu bupati beserta jajaran, menabi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 pasal 57, pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah bersama DPRD dan dibantu oleh UPD, unit pelaksana daerah, pelaksana dinas dan sebagainya, pimpinan dinas, camat dan sebagainya. Apa nikah? UPD. Lah apa nikah para tantretan? Yang ditata, yang dikelola oleh pemerintah, oleh Nahdlatul Ulama, NU bukan hanya mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, NU punya andil besar lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama makin memantapkan kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, semakin giat kita untuk melaksanakan pengajian-pengajian dengan kendaraan operasional. Melanah Betanggul menyerahkan sepenuhnya ngereng. Dan anggota DPR dari PKB umpaman ngencemah tak oleh. Walan DPR umpaman, gula DPR gula kan gula sih tak oleh. Jak beri. Mun ngencem aja beri, kacebah ngencem ya sana bensin, posana ya toren. Kata ngencem kemudian ban tepes ekantena ban ya toren. Tapi pemon ngencem, nah oleh kaku keliling, kaku penggalangan tak oleh.
cek paling aki gunaki kanggo kegiatan NU dan ini akan menjadi kebanggaan warga NU. Terakhir motor abadan kaulah gambar cek recoret. Benih motor sepenting gambarnya. Di saat stiker NU, gambar NU keluar masuk desa ini syiar. Lebih kegiatan-kegiatan muslimat, kegiatan-kegiatan NU, ya tore angkui. Bahkan khotmil Quran yang insya Allah pada Rebu depan menikah di Masjid NU, badasi hafal Al-Quran, kunaki kangkui antar jemput. Tak para hufat kangkui melaksanakan kegiatan-kegiatan. Lah inilah yang ingin kita lakukan sehingga syiar NU yang pada masa Orde Baru NU tidak diberi kesempatan bangkit, sudah saatnya NU bangkit, terus bangkit untuk memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar supaya putra-putri kita tak kun seneng asoko NU, tak kun seneng akalapi NU, tapi petepa akidah warga kita, putra-putri kita dipersiapkan kendaraan operasional serang lain. Kira-kira kayak toh pemator petanggaula malam semakin mudah-mudahan kehadiran kita dan penyerahan kendaraan operasional mereka dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita saja yakunnah santrennah para muassis Nahdlatul Ulama. Kira-kira saya toh wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.